Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 1 amanah, kelas 1 fatona, ataupun kelas 1 sidik. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan tentunya berbahagia ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3 sampai subtema 4. Yaitu muatan mata pelajaran PPKN dan matematika. Anak-anakku semuanya, sebelum kita ke materi, marilah kita semuanya membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, anak-anakku diberikan kemudahan dalam memahami materi yang diberikan dan diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas yang akan diberikan nanti. Langsung saja ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari dua muatan mata pelajaran. Yang pertama yaitu muatan mata pelajaran PPKN. Nah, hari ini ada dua KD yang harus kita pelajari. Yang pertama, KD 3.2 yaitu tentang mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian KD 3.4 yaitu mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Selanjutnya yang kedua adalah muatan mata pelajaran matematika. Hari ini untuk mata pelajaran matematika hanya ada satu KD yaitu KD 3.9 tentang membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. Yang pertama adalah muatan mata pelajaran PPKN ya anak-anakku semuanya. Nah anak-anakku semuanya, saat kita makan di rumah, nah ada aturannya. Aturan-aturan tersebut harus kita patuhi ya. Ketika musim penghujan, udara terasa dingin. Untuk menghangatkan tubuh, Ibu Komang memasak sayur sup. Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Sebelum makan, Komang mencuci tangannya dulu. Mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Komang. Aturan lainnya antara lain sebagai berikut. Ibu akan menyebutkan aturan ketika sedang makan ya. Yang pertama, kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, tidak berbicara saat makan. Yang ketiga, membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Yang keempat, mengambil makan secukupnya. Jangan terlalu banyak ya. Dan yang terakhir, kita harus menghabiskan makanan yang kita ambil. Kemudian, apa yang akan terjadi jika aturan tidak dilakukan atau tidak dipatuhi? Yang pertama, jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan, maka tangan akan kotor dan akan menimbulkan penyakit. Selanjutnya, jika kita berbicara saat makan, kita akan tersedak. Dan yang terakhir adalah kondisi meja akan berantakan jika kita tidak membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Aturan makan dibuat agar kegiatan makan dapat berjalan dengan baik ya anak-anak. Aturan-aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Salah satu cara untuk menuliskan aturan makan di rumah yaitu dengan membuat poster.
Benny memanfaatkan waktunya dengan membuat poster. Benny akan membuat poster tentang aturan makan. Poster ini akan ditempel di ruang makan. Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Berikut contoh poster yang dibuat oleh Benny. Coba anak-anakku perhatikan semuanya. Di sini Benny membuat poster dengan hiasan bunga dan diwarnai dengan warna-warni ya. Nah, anak-anakku semuanya, anak-anak bisa mencoba membuat poster ini di rumah, kemudian ditempel di ruang makanmu masing-masing supaya semua anggota keluargamu dapat membacanya dan dapat mematuhi aturan ini. Kemudian, materi selanjutnya adalah kita akan mempelajari bentuk kerjasama di rumah. Kerjasama dilakukan secara bersama-sama ya anak-anakku. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan kita. Pekerjaan akan cepat selesai dengan kerjasama. Selain itu, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Bekerja sama menyelesaikan masalah di rumah. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini Dayu dan teman-teman bertukar cerita saat tertimpa bencana. Bantuan ini sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Nah, anak-anakku semuanya, berikut contohnya adalah masalah kebersihan di rumah. Seluruh anggota keluarga harus bekerja sama agar masalah kebersihan dapat selesai dengan baik. Kerjasama dapat membuat masalah kebersihan menjadi lebih ringan diselesaikan. Ini adalah salah satu contoh kerjasama di rumah, yaitu membersihkan halaman rumah. Di sini ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka bekerja sama membersihkan halaman rumah mereka. Anak-anakku semuanya, setiap keluarga harus mengetahui pentingnya kerjasama ya. Kerjasama dapat mempererat keakraban setiap anggota keluarga. Kerjasama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi sebuah keluarga. Nah, berikut Ibu berikan contoh kerjasama di rumah. Yang pertama yaitu adalah kerjasama membersihkan rumah. Kemudian yang kedua adalah kerjasama memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah muatan mata pelajaran matematika. Anak-anakku sudah siap? Langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tidak baku. Hujan turun setiap hari. Pulang sekolah, Benny biasa bermain bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Ia ingin bermain bola bersama temannya. Ayo kita bantu Benny mengukur lamanya waktu ya. Coba anak-anak perhatikan di sini. Setelah berganti baju, Benny mencuci tangannya. Kemudian setelah menyiapkan makanan, Ibu menyetrika pakaian. Coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu berikan di sini. Gambar yang pertama adalah kegiatan mencuci tangan yang dilakukan oleh Benny. Kegiatan ini dilakukan Benny dengan sebentar ya.
Kemudian gambar yang kedua adalah ibu sedang menyetrika pakaian. Ini merupakan kegiatan yang membutuhkan waktunya lama, ya. Karena di sini ketika menyetrika pakaian itu tidak sebentar. Sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit. Sedangkan lama artinya membutuhkan waktu yang banyak, ya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Ada kegiatan yang membutuhkan waktu sedikit, ada pula kegiatan yang membutuhkan waktu yang sangat banyak. Berikut contoh kegiatan yang dilakukan dengan sebentar, yaitu minum, memakai sepatu, dan mencuci tangan. Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang dilakukan dengan sebentar. Sedangkan berikut ini adalah kegiatan yang dilakukannya lama. Yang pertama adalah tidur, kemudian makan, dan yang terakhir adalah belajar di sekolah. Kegiatan tidur, makan, dan belajar di sekolah ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan lama atau membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian, kita akan belajar mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tidak baku. Ada beberapa cara, antara lain yang pertama, kita dapat menghitung waktu dengan berhitung. Contohnya, kamu mengerjakan suatu aktivitas. Mintalah salah satu temanmu untuk menghitungnya, ya. Sampai hitungan keberapa kamu akan selesai. Kemudian, kita dapat menghitung waktu dengan cara bertepuk. Kamu mengerjakan suatu aktivitas, kemudian mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk. Sampai berapa tepukan kamu selesai melakukannya. Itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Di sini, hitungan dan tepukan tangan merupakan ukuran waktu yang tidak baku. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengukuran suhu. Anak-anakku semuanya, Ibu mau bertanya pada kalian. Pernahkah kamu merasakan suhu yang paling panas? Pernahkah kamu merasakan suhu paling dingin? Di mana kamu merasakan suhu tersebut? Anak-anakku semuanya, suhu merupakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda atau tempat, ya. Di sini sudah ada contoh gambar ketika kita merasa panas dan ada contoh gambar yang merasa dingin. Saat musim hujan, suhu terasa lebih dingin, ya anak-anakku semua. Dan saat musim kemarau, suhu terasa panas. Berikut Ibu berikan contoh, ya. Suhu benda di atas kompor menyala itu akan terasa panas. Sedangkan suhu benda di dalam kulkas itu terasa dingin. Pernah kan kalian memegang atau merasakannya? Nah, ketika kalian berada di dekat kompor, kalian akan merasakan panas dari nyala kompor tersebut. Sedangkan ketika kalian berada di dekat kulkas atau kulkas kalian buka, maka suhu yang akan kalian rasakan yaitu adalah dingin. Untuk mengecek suatu suhu, kita bisa menggunakan telapak tangan kita, ya anak-anakku. Contohnya, yang pertama kalian bisa memegang lantai di dalam rumah kalian dan terasa dingin. Kemudian, kalian bisa memegang tiang bendera di halaman sekolah kalian yang terasa panas karena terkena sinar matahari. Dan yang terakhir, kalian bisa merasakan atau memegang batu di jalanan
yang terasa panas karena terkena sinar matahari. Kemudian kita akan membandingkan suhu ya anak-anakku yang akan kita pelajari. Coba perhatikan di sini ada gambar pantai ya anak-anakku. Apakah kalian pernah pergi ke pantai? Apa yang akan kalian rasakan di sana? Apakah panas atau dingin? Nah, kalau di pantai kita akan merasakan panas. Kemudian ini adalah gambar di pegunungan. Ketika kalian pergi ke pegunungan, suhu yang kalian rasakan adalah dingin. Dari dua gambar ini dapat dibandingkan bahwa di pantai lebih panas daripada di gunung. Paham anak-anakku semuanya? Anak-anakku kelas 1 amanah, kelas 1 fatonah ataupun kelas 1 sidik, materi untuk hari ini sudah Ibu sampaikan. Ada dua muatan pelajaran ya. Yang pertama adalah muatan mata pelajaran PPKN dan matematika. Maka tugas hari ini untuk tugas PPKN yang pertama adalah tugas PPKN KD 3.2. Siswa mengerjakan buku pendamping tematik 1H halaman 52 kegiatan 3. Kemudian PPKN KD 3.4, siswa mengerjakan buku pendamping tematik 1H halaman 74 kegiatan 2. Dan yang terakhir adalah tugas matematika KD 3.9, siswa mengerjakan buku pendamping tematik 1H halaman 80 kegiatan 2. Batas maksimal pengumpulannya adalah hari Rabu tanggal 28 April 2021 ke wali kelasmu masing-masing ya. Jangan lupa mintalah bantuan kepada orang tuamu untuk mendampingi kamu belajar dan meminta bantuan orang tua untuk mengirimkan hasil belajarmu atau hasil tugasmu ya. Nah, karena materi dan tugas sudah Ibu sampaikan, Ibu ucapkan banyak terima kasih, banyak salah Ibu mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, pada materi selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah ya, jangan kemana-mana dulu. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.